Duan Lingtian memandang Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas Bibo Tianfu. Nama keluarga yang sama dengan Xiao Mubai, penguasa dunia dari alam penentang dewa, juga seorang jenius. Sebelum alam penentang dewa mereka membuat percikan besar dengan bantuan Xiao Mubai, dia terkenal di tempat-tempat di luar dunia, dan bahkan di semua alam. Sampai peringkat keempat Seon, dia dikalahkan oleh Xiao Mubai. Tentu saja, bahkan jika Xiao Tianqi ini dikalahkan oleh Xiao Mubai, Duan Lingtian tidak berpikir bahwa Xiao Tianqi ini benar-benar lemah, itu hanya lebih lemah dari Xiao Mubai. Dan, tentu tidak jauh berbeda. Aula Tuan Xiao ada di sini. Tiba-tiba, pengingat Sueao datang dari telinga Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingcai menemukan bahwa, dikelilingi oleh Hu Mingyue, dia datang ke arah mereka dari langit, dan dia berada di depan mereka dalam sekejap mata. Duan Lingtian, ini adalah penguasa Istana Naga Emas Bibo Tianfu kami, penguasa Xiao Tianqi. Pada saat ini, Hu Mingyue memandang Duan Lingtian dan berkata dengan keras, Diansu Xiao ada di sini untuk bertemu denganmu, seorang jenius yang telah menguasai ilmu pedang tingkat 6. Kendo urutan ke-6. Suara Hu Mingyue sangat kecil sehingga banyak orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Untuk sementara waktu, sekelompok mata berkumpul di tubuh Duan Lingtian dari segala arah, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Kendo tingkat 6. Selain itu, apakah itu masih ada di bawah kekuatan tertinggi, asli atau palsu? Tentu saja, pertanyaan ini hanya ada dalam sekejap mata. Karena pembangkit tenaga listrik teratas Bibo Tianfu telah mengatakan demikian, maka 9 dari 10 hal ini benar, karena ada kemungkinan besar bahwa negara adidaya Bibo Tianfu tidak akan membuka mulut mereka. Duan Lingtian, saya telah melihat Hall Master Xiao. Duan Lingtian membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas di depannya. Dan Sueao dan orang lain yang berdiri di sampingnya juga membungkuk dan memberi hormat. Biarkan aku melihat ilmu pedangmu, bagaimana denganmu? Xiao Tianqi memandang Duan Lingtian, dan dengan sedikit senyum, menunjukkannya. Dalam sekejap, aliran cahaya menembus langit dan menyapu lurus ke arah Duan Lingtian. Dalam sekejap, Duan Lingtian juga bisa merasakan bahwa dampak yang terkandung dalam aliran cahaya ini pasti cukup untuk dibandingkan dengan serangan kekuatan penuhnya saat ini. Ini jelas merupakan serangan tertinggi di bawah Dewa Atas yang tak terkalahkan. Dia tahu bahwa Xiao Tianqi ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kendali kekuatan Xiao Tianqi akan mencapai tingkat yang luar biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian tidak ragu-ragu, dan segera bangkit dari langit, membawa aliran cahaya itu ke langit. Dan kemudian, pedang 7 lubang yang indah keluar dari tangannya, dan hukum ruang angkasa dari alam kesempurnaan kecil diintegrasikan ke dalam kekuatan suci, dan bersama dengan ilmu pedangnya, dia bertemu dengan serangan Streamer yang ditunjukkan oleh Xiao Tianqi. Memanggil, pedang Duan Lingtian, sinar cahaya warna-warni mengembun, bertemu dengan Streamer, dan langsung menemui jalan buntu. Dan kemudian, di depan mata semua orang, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus, dan akan mundur ke Duan Lingtian terdekat. Wah, saya melihat Xiao Tianqi mengangkatnya, tidak terlihat, seolah-olah ada kekuatan besar yang jatuh dari langit, menghancurkan kekuatan mundur yang akan bergegas menuju Duan Lingtian, cukup untuk menyebabkan Duan Lingtian sedikit terluka. Terima kasih, Tuan Ola. Duan Lingtian berulang kali berterima kasih padanya. Bagus, Xiao Tianqi, bagaimanapun, mengangguk ke Duan Lingtian, dan kemudian berkata, setelah perjalanan ke reruntuhan ini, dapatkah Anda tertarik memasuki Bibo Tianfu dan Istana Naga Emas saya? Xiao Tianqi mengirim undangan ke Duan Lingtian. Dan ajakan ini juga mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan Hu Mingyue tidak pernah menyangka bahwa penguasa Istana Naga Emas Bibo Tianfu akan berinisiatif mengundang seorang pemuda untuk bergabung dengan Bibo Tianfu. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, yang satu ini hanya secara aktif mengundang 2 dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan untuk memasuki Bibo Tianfu dan Istana Naga Emas. Kecuali 2 kali itu, tidak ada yang diundang lagi. Di mata Ketua Ola, bisakah paragraf Lingtian ini dibandingkan dengan dewa yang mulia yang tak terkalahkan? Sekarang, tidak hanya Hu Mingyue yang terkejut, tetapi pejabat senior Bibo Tianfu, yang akrab dengan Xiao Tianqi, juga terkejut. Untuk sementara waktu, lebih banyak mata terfokus pada Duan Lingtian. Para jenius Kendo yang hadir semuanya memandang Duan Lingtian dengan rasa iri dan benci.
Mendengarkan apa yang dikatakan oleh penguasa Istana Naga Emas Bibo Tianfu, orang pertama di bawah orang bijak Bibo Tianfu, bahwa jika Duan Lingtian memasuki Bibo Tianfu dan Istana Naga Emas, dia mungkin akan segera menjadi orang kepercayaannya. Duan Lingtian merasa terhormat. Duan Lingtian merespons dengan cepat. Semi-sage terkuat Bibo Tianfu mengundangnya, alasan apa dia harus menolak. Dengan kekuatan yang satu ini, di Bibo Tianfu, dapat dikatakan bahwa ada keberadaan di bawah orang-orang kudus dan di atas 10.000 orang, ini baik. Senyum muncul di wajah Xiao Tianqi, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah orang dari Istana Naga Emas yang saya Xiao Tianqi. Saya, Xiao Tianqi, Kepala Istana-Istana Naga Emas, memberi Anda nama, kekosongan. Pedang, apakah kamu masih puas? Xiao Tianqi bertanya sambil tersenyum. Pedang kosong, nama. Meskipun nama itu bukan sesuatu yang berharga, nama yang diberikan oleh Xiao Tian memiliki arti yang sama sekali berbeda. Berapa banyak yang harus diperhatikan Xiao Tianqi sebelum diberi gelar oleh Xiao Tianqi sendiri? Apakah itu murid langsung? Tidak lebih dari ini. Terima kasih, Tuan Ola. Duan Lingtian berulang kali berterima kasih padanya, meskipun dia tidak memiliki perasaan untuk nama itu. Karena Tuan Istana Naga Emas memberikan wajah seperti itu, dia secara alami tidak dapat menyangkal niat baik pihak lain. Dan, itu juga baik untuknya. Setidaknya, ketika dia memasuki Bibo Tianfu, jalannya di Bibo Tianfu akan jauh lebih mudah untuk dilalui. Memiliki pendukung dan tidak memiliki pendukung adalah dua konsep yang sangat berbeda. Haha, pedang Void, Duan Lingtian, aku tidak tahu itu sebelumnya. Hall Master Xiao sangat pandai mengambil nama. Hu Mingyue tertawa, dan dalam kata-katanya, dia tidak pelit menyanjung Xiao Tianqi. Duan Lingtian, kamu tidak perlu pergi di batch kedua. Batch ketiga ada di sini, kamu bisa masuk bersama. Xiao Tianqi berkata kepada Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian merespons dengan cepat. Adapun Lan Ming dan Sue Ao, yang datang dengan Duan Lingtian sebelumnya, ketika mereka melihat Duan Lingtian lagi, tidak ada yang lain selain kecemburuan di mata mereka. Anda semua berasal dari klan Duan pada satu waktu. Anda telah menjadi orang kepercayaan setengah bijak terkuat Bibo Tianfu, tetapi kami masih sedikit transparan. Xiao Tianqi membiarkan Duan Lingtian memasuki kelompok terakhir lagi, dan memberinya perlakuan jenius kendo yang memasuki reruntuhan di Bibo Tianfu kali ini. Kakak Hu, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Hu Mingyue, yang berdiri di belakang Xiao Tianqi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa aturan yang paling baik di Hall Master Xiao. Dan Hu Mingyue, dengan cepat memberinya tanggapan, Dianzu Xiao adalah yang terbaik dalam hukum kematian, dan dia telah memasuki alam kesempurnaan besar. Kedua, hukum kehidupan, yang juga dekat dengan kesempurnaan besar. Satu-satunya hal yang hilang adalah 4 dunia. Tuan Istana Xiao juga pandai ilmu pedang. Dia saat ini berada di peringkat kelima. Selama dia memasuki peringkat ke-6, dia dapat dipromosikan menjadi terobosan dan menjadi orang suci. Begitu Hu Mingyue mengucapkan kata-kata ini, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari. Ternyata Xiao Tianqi juga pandai dalam hukum kehidupan. Sepertinya Hall Master Xiao Tianqi ini telah melihat bahwa saya tidak muda. Dia, salah satu dari 4 cara langit dan bumi yang dia kuasai, juga cara ilmu pedang. Mungkin juga terkait dengan ini. Bagaimanapun, para jenius umumnya tidak meyakinkan, tetapi mereka masih akan memberikan rasa hormat kepada mereka yang dapat melampaui diri mereka sendiri di bidang tertentu. Pada saat ini, Duan Lingtian juga menemukan alasan perhatian Xiao Tianqi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian datang ke sisi Xiao Tianqi. Kemudian, melihat sosok satu demi satu, mereka keluar dari tanah kembali ke reruntuhan. Segera, kelompok orang pertama, selama mereka masih hidup, keluar. Tuan Istana Xiao, statistik telah dibuat, kelompok orang pertama yang masuk, meninggal 12 orang. Segera, ada pembangkit tenaga listrik dari Bibo Tianfu, yang datang untuk melapor ke Xiao Tianqi setelah menyelesaikan statistik. Oke, reaksi Xiao Tianqi tenang, seolah dia tidak terkejut sama sekali. Adapun Duan Lingtian, jauh di lubuk hatinya pada saat ini, ada gelombang-gelombang yang bergejolak. Dia tahu bahwa menurut jumlah orang di kelompok kedua, kelompok pertama harus antara 30 dan 40 orang. 12 orang meninggal, hampir sepertiganya hilang, tingkat kematiannya terlalu tinggi. Pada saat yang sama,
Ekspresi para jenius Kendo angkatan kedua juga berubah setelah mendengar tingkat kehilangan. Tingkat kerugian yang begitu tinggi. Banyak jenius Kendo memiliki niat untuk mundur setelah mendengar tentang tingkat kerugian. Namun, ketika beberapa orang mengusulkan untuk mundur, orang yang menanggapi mereka adalah tatapan yang sangat dingin dari orang yang paling kuat di Bibo Tianfu. Seolah memberitahu mereka, jika Anda berani berhenti sekarang, hanya ada satu jalan buntu. Seorang jenius Kendo mendengus dingin, apa yang kamu takutkan? Kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, mana yang tidak dalam bahaya? Jika kamu bahkan takut akan bahaya semacam ini, kamu tidak layak menjadi kuat. Tanah kembali ke reruntuhan memang berbahaya. Namun, tidak banyak tempat untuk kembali ke reruntuhan dengan tingkat kerugian yang begitu tinggi. Namun, saat jenius Kendo ini membuka mulutnya, semua jenius Kendo yang berniat mundur tiba-tiba tampak menyesal. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan serakah untuk hidup dan takut mati di depan tempat dengan banyak kesempatan untuk kembali ke dunia. Reruntuhan. Mereka telah dapat mencapai hari ini, dan mereka telah melalui banyak kesulitan, dan mereka juga telah mengalami banyak adegan hidup dan mati. Apakah mereka benar-benar takut mati? Belum tentu. Dapat dikatakan bahwa kata-kata jenius Kendo ini membangunkan mereka. Orang ini, Kendo ada di tingkat kelima. Ketika Duan Lingtian melihat jenius Kendo yang berbicara, tidak jauh darinya, transmisi suara, Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas Bibo Tianfu, juga memasuki telinganya tepat waktu. Namun, dia jauh lebih tua darimu. Di antara para jenius Kendo yang hadir, selain kamu, dia harus menjadi yang terkuat. Mendengar kata-kata Xiao Tianqi, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke pihak lain. Namun, saya melihat bahwa ini adalah seorang pemuda berjubah hitam, dengan penampilan biasa dan alis marah, memberi orang perasaan tidak marah dan bangga pada diri sendiri, berdiri di sana, berdiri tegak, seperti pedang tajam. Oke, tiba-tiba, Duan Lingtian menemukan bahwa pihak lain tampaknya merasakan bahwa dia sedang menatapnya, dan juga menatapnya, dan jelas ada niat bertarung yang kuat di matanya. Menghadapi niat bertarung di mata lawan, Duan Lingtian hanya menatapnya, mengangguk ringan dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke belakang. Pria ini, tidakkah dia pikir dia memprovokasi? Segera, terakhir kali kelompok orang pertama yang keluar telah tiba. Mereka yang keluar hidup-hidup menyerahkan sumpah mereka. Kemudian, ada kekuatan tertinggi dari Bibo Tianfu untuk membawa mereka pergi. Orang-orang yang membawa mereka pergi adalah 3 negara adidaya yang membawa mereka ke sini sebelumnya, dan saat membawa mereka pergi, mereka berkata, kali ini saya akan membawa Anda ke Bibo Tianfu. Jika Anda mendapatkan apa yang kami inginkan di Bibo Tianfu, Anda bisa melakukannya. Semua, pilih beberapa harta yang sesuai di Bibo Tianfu kami. Jika kamu tidak mendapatkan apa yang kami inginkan dari Bibo Tianfu, semua yang kamu dapatkan dari perjalanan ini akan menjadi milikmu. Segera, kelompok orang pertama yang keluar hidup-hidup mengikuti pembangkit tenaga listrik Bibo Tianfu untuk pergi. Dan setengah hari berlalu, mengikuti suara acuh tak acuh dari Master Aula Naga Emas Bibo Tianfu, Xiao Tianqi, masuk. Segera, di bawah bimbingan Hu Mingyue dan 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi Bibo Tianfu lainnya, sekelompok jenius Kendo, termasuk Lan Ming dan Sui Ao yang datang bersama Duan Lingtian, memasuki tempat kembali ke reruntuhan bersama. Duan Lingtian, aku sangat iri padamu, dihargai oleh Hall Master Xiao. Setelah aku keluar kali ini, jika aku memiliki kesempatan untuk memasuki Bibo Tianfu, kamu harus melindungiku. Sebelum Sui Ao masuk, ketika dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, nada suaranya sedikit lebih menyanjung dan menyanjung. Setelah transmisi suara, dia mengikuti yang lain ke tempat kembali ke reruntuhan. Untuk sementara waktu, hanya ada 6 orang yang tersisa di luar. 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi Bibo Tianfu yang membawa Duan Lingtian dan kelompok kedua lainnya. Duan Lingtian, ada juga Xiao Tianqi, dan lelaki tua berjubah abu-abu di belakang Xiao Tianqi yang tidak pernah berbicara. Orang tua berjubah abu-abu, mengikuti di belakang Xiao Tianqi, seperti bayangan, mengikutinya seperti bayangan. Wajahnya tenang, dan tidak ada turbulensi dari awal hingga akhir. Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah orang ini lumpuh. Kalian bertiga, tunggu di luar. Mengikuti kata-kata Xiao Tianqi, dia mengangkat tangannya, mengambil Duan Lingtian, dan pergi dengan lelaki tua itu di belakangnya.
Duan Lingtian belum pulih. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah datang ke dunia yang luas dan tak terbatas. Sepotong langit dan bumi ini tidak terbatas, dan sekilas, tampaknya tidak ada akhir yang terlihat. Dan tepat ketika Duan Lingtian bertanya-tanya kemana dia dibawa, suara Xiao Tianqi memasuki telinganya tepat waktu. Ini adalah dunia kecil di dalam tubuhku. Penatua Kong, dia juga pandai hukum luar angkasa. Hukum luar angkasanya, bertahun-tahun yang lalu, melangkah ke alam kesempurnaan hebat. Sebelum kelompok orang ketiga memasuki tanah reruntuhan yang kembali, Anda akan berada di sini dan mempraktikkan hukum ruang angkasa dengan Lao Lao. Di waktu luangmu, kamu juga bisa menunjukkan kendomu dan tunjukkan padaku caranya. Kendoku hanya berjarak setengah langkah dari peringkat ke-6, tetapi setengah langkah ini belum maju selama bertahun-tahun. Setelah Xiao Tianqi mengucapkan kata-kata ini, Duan Lingtian juga tahu apa maksud pihak lain. Pihak lain ingin mengamati kendonya. Tentu saja, itu tidak akan membiarkannya menderita. Pihak lain juga mengatur agar orang kuat yang menguasai hukum ruang di alam kesempurnaan agung untuk mengajarinya tentang hukum ruang. Panggilan, seolah embusan angin bertiup, diikuti dengan cermat, sosok tua muncul di depan Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian juga mengenali pihak lain. Bukankah itu lelaki tua berjubah abu-abu yang berdiri di belakang Xiao Tianqi tadi? Saat itu, dia juga merasa bahwa pihak lain seperti kelumpuhan wajah. Dia, apakah negara adidaya yang telah menguasai hukum spasial kesempurnaan agung? Duan Lingtian diam-diam menghirup udara dingin. Orang yang paling kuat yang telah menguasai hukum ruang di alam kesempurnaan besar, bahkan jika pencapaiannya di 4 alam langit dan bumi sangat umum, dan dia bahkan belum melangkah ke peringkat ke-4, dia setidaknya keberadaan peringkat ke-4 yang terkuat. Seon tingkat ke-4 juga dekat dengan keberadaan semi suci. Pergi habis-habisan, gunakan ilmu pedangmu untuk mencocokkan hukum antariksamu. Pria tua berjubah abu-abu itu membuka mulutnya, tetapi ekspresinya tidak berubah ketika dia berbicara, membuat orang terlihat seperti wajah lumpuh itu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatanku ke tingkat yang sama dengan milikmu. Tentu saja, aku tidak akan menyimpannya dalam hal menampilkan hukum ruang. Mendengar kata-kata pihak lain, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang. Dia tahu, ini jelas merupakan kesempatan besar baginya. Meskipun, di tangannya, tidak ada kekurangan cermin bayangan mengambang yang telah menyadari keberadaan hukum ruang angkasa ke alam kesempurnaan besar, tetapi bagaimanapun, itu adalah cermin bayangan mengambang, yang hanya dapat diamati dan tidak dapat diamati. Berpengalaman secara pribadi, dan sekarang, pembangkit tenaga listrik yang hidup yang telah memahami hukum ruang angkasa ke alam kesempurnaan besar, berdiri di depannya, dan ingin memberinya petunjuk. Ini tidak diragukan lagi merupakan petunjuk untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bantuan cermin bayangan mengambang baginya tidak signifikan dalam menghadapi bimbingan semacam ini. Terima kasih senior, Duan Lingtian tampak serius, dan membungkuk hormat kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Baginya, ini adalah berkah yang luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah kesepakatan, transaksi antara dia dan Master Aula Naga Emas Xiao Tianqi menukar persepsi kendonya dengan persepsi hukum ruang angkasa. Namun, dia tahu bahwa ini adalah keuntungannya. Dia percaya bahwa, sebagai Xiao Tianqi, tidak begitu sulit untuk mengamati ilmu pedang tingkat 6 orang lain. Bahkan seorang bijak yang kuat mungkin memberinya wajah dan mengkhianati orang lain. Dan dia Duan Lingtian, ingin memahami hukum ruang angkasa hingga keberadaan alam kesempurnaan besar, dan mengarahkannya saat bertarung dengannya, tidak diragukan lagi lebih sulit daripada pergi ke langit. Sekarang, kesempatan seperti itu ada di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ini adalah kesepakatan yang pasti. Hukum ruang angkasa saya belum berkembang untuk waktu yang lama. Kali ini mungkin sebuah peluang. Hanya dengan melangkah lebih jauh kita dapat terus bergerak menuju alam kesempurnaan besar. Dia sekarang telah menguasai pedang Dao dari 4 cara langit dan bumi, dan telah memahami tingkat urutan ke-6. Selama dia memahami hukum ruang angkasa hingga tingkat kesempurnaan, dia akan menjadi pemimpin yang tak terkalahkan. Dewa-dewa unggul dalam satu gerakan. Jika Anda menerobos dan menjadi yang terkuat, ... Dia secara langsung adalah orang suci yang lebih kuat dari Xiao Tianqi saat ini. Xiao Tianqi, sebagai pemimpin di antara semi sage, sementara memahami hukum kematian ke alam kesempurnaan besar,
Tingkat Kendo, dari 4 cara langit dan bumi masih di tingkat kelima. Selama ilmu pedangnya mencapai peringkat ke-6, dia telah mengambil langkah paling penting dan dapat langsung dipromosikan menjadi pembangkit tenaga listrik suci. Orang tua yang disebut Xiao Tianqi, orang tua kosong, dengan cepat bergerak. Begitu dia bergerak, ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa ruang, melompat dari satu ujung ruang ke ujung lainnya, muncul ketika Duan Lingtian. Ini bukan teleportasi, tapi sebanding dengan teleportasi. Sangat kuat, ini adalah hukum ruang angkasa dari kesempurnaan agung. Duan Lingtian gemetar di dalam hatinya, dan pada saat yang sama secara tidak sadar ingin teleportasi meninggalkan tempat itu, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia tahu bahwa Kong Lao pasti telah mengganggu ruang dan membuatnya tidak dapat berteleportasi. Memanggil, tanda seru, tanpa ragu-ragu, kekuatan suci di tubuh Duan Lingtian bangkit, dan hukum ruang berkumpul, memadatkan cahaya pedang yang menyilaukan, berubah menjadi pedang manusia, berbalik dan memenggal kepala Kong Lao. Ketika pedang ini diayunkan, dunia tampak berubah warna, dan cahaya pedang yang menutupi langit tampaknya mampu menghancurkan semua yang ada di dunia. Sungguh ilmu pedang yang kuat. Kong Lao berseru. Saya melihat bahwa dia menghadapi serangan Duan Lingtian yang seperti kombinasi manusia dan pedang, dan sosok itu terus menjadi ilusi di wajahnya, membuat pedang Duan Lingtian benar-benar kosong. Namun, Old Kong masih terus mendekati Duan Lingtian sementara sosoknya berubah. Ini juga membuat Duan Lingtian merasakan tekanan. Hukum ruang angkasa kesempurnaan agung memang sangat kuat. Sekarang, kekuatan suci tertinggi milik veteran Kong ini telah ditekan ke tingkat yang sebanding dengan dewa-dewa superior. Tapi, dengan hukum ruang angkasa kesempurnaan agung, bahkan jika dia tidak menggunakan salah satu dari 4 dunia, kekuatannya masih lebih baik daripada milikku. Kekuatannya saat ini harus sebanding dengan dewa atas yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, Duan Lingtian sudah memiliki cukup tekanan. Pada saat yang sama, aku hanya bisa mengutuk dalam hatiku, orang tua ini, bukankah dia bermaksud mengontrol kekuatannya agar mirip denganku? Ini jelas sebanding dengan kekuatan yang mulia dewa atas yang tak terkalahkan. Ini hampir disebut, meskipun kekuatannya saat ini tidak jauh dari Lord Venerable Superior yang tak terkalahkan, selama hukum ruang dan kendo tidak menerobos, dia tidak akan dapat mencapai ranah itu dalam satu hari. Memanggil, tanda seru, pedang ki vertikal dan horizontal, dan Duan Lingtian datang dengan pedang yang berputar, cahaya pedang menyilaukan, seolah-olah dapat merobek semua ruang dan menghancurkan semua kepalsuan dalam kehampaan. Selain itu, sosok Duan Lingtian tiba-tiba melengkung dan mengerahkan kekuatan saat ini, hampir tanpa pamrih. Selain senjata yang tidak berguna, tembakan yang benar-benar tanpa pamrih. Dengan mendengus dingin di hatinya, Duan Lingtian mengubah tubuhnya menjadi pedang, menyusul Lao-Lao dalam sekejap mata, dan menusuk tubuhnya. Namun, ketika lubang pedang ini melewatinya, dia menemukan bahwa ini sama sekali bukan tubuh Kong Lao yang sebenarnya. Keadaan kesempurnaan agung hukum ruang angkasa mewakili penguasaan penuh misteri hukum ruang angkasa. Selama aku bisa menggunakan kekuatan ruang sekitarnya, di ruang ini, aku akan menjadi tak terkalahkan. Keberadaan, suara Kong Lao sepertinya datang dari segala arah. Kekuatanmu sangat kuat, jika aku tidak mengendalikan kekuatan suciku ke tingkat yang sebanding dengan para dewa atas, aku tidak bisa menjadi lawanmu. Sekarang, aku akan menjaga kekuatanku pada tingkat dewa superior yang tak terkalahkan, sehingga aku bisa yakin untuk tidak dikalahkan olehmu. Kong Lao mengatakan alasan mengapa dia tidak terus menekan kekuatan. Tidak mungkin, langit dan buminya tidak kuat, jika dia lebih jauh menekan kekuatan suci, bahkan jika dia menggunakan semua cara, tidak mungkin untuk memahami hukum ruang angkasa ke alam kesempurnaan kecil, dan menguasai lapisan ke-6 lawan Kendo Duan Lingtian. Kecuali, kekuatan ilahi Anda cukup untuk menekan kekuatan ilahi saya, sehingga saya tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan ruang sekitarnya. Kong Lao, singkatnya, juga mengatakan alasan kuat untuk dewa superior yang tak terkalahkan. Ini juga alasan mengapa dewa atas yang tak terkalahkan tidak terkalahkan di bawah yang terkuat, tetapi bahkan yang terlemah dan terkuat pun dapat mengalahkan mereka. Penekanan kekuatan, keduanya adalah dewa tingkat tinggi. Kekuatan suci semua orang berada pada level yang sama, bagaimana kita bisa berbicara tentang siapa yang menekan siapa? Kong Lao menembak lagi, ledakan, tanda seru, ledakan, tanda seru, titik. Di atas kepala Duan Lingtian, sosok Kong Lao muncul,
dan telapak tangan melesat keluar, seolah menutupi langit dan matahari. Semakin dekat ke Duan Lingtian, semakin besar cetakan telapak tangannya. Ini seperti bangkit melawan angin. Duan Lingtian mendengus rendah dan ingin menghindar. Tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, jejak telapak tangan yang besar akan muncul di atas kepalanya, naik tertiup angin. Tampaknya jika Anda tidak menembaknya sampai mati, Anda tidak akan melepaskan sidik jari. Biarkan dia tidak punya tempat untuk lari. Kalau begitu sentuh. Setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari jangkauan telapak tangan yang terselubung, Duan Lingtian juga kejam, seluruh tubuhnya terombang-ambing dengan kekuatan ilahi, dan kekuatan hukum terwujud, mengembun menjadi pedang di tangannya. Pedang keluar, situasinya bergejolak, dan jejak telapak tangan jatuh dari langit. Memanggil, tanda seru, ledakan, tanda seru, pedang dan telapak tangan saling bertabrakan, dan kejutan kekuatan yang mengerikan menyebabkan Duan Lingtian merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah organ dalamnya terguncang dengan keras. Tenggorokannya bahkan lebih manis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Orang tua itu penyanyang. Tepat ketika Xiao Tianqi mengirim transmisi suara ke Lao Lao dan memintanya untuk menunjukkan belas kasihan, Lao Lao menghentikan tangannya. Saya melihat bahwa Duan Lingtian, yang baru saja memuntahkan seteguk darah di kehampaan, dengan wajah pucat, matanya yang sedikit linglung, tiba-tiba berkumpul. Kemudian, menghadap cetakan telapak tangan di atas kekosongan, yang belum runtuh dan terus menekan, dia bergumam, begitulah. Tidak heran kendo saya sulit untuk melangkah lebih jauh. Pedang? Bukan hanya pedang di tangan yang merupakan pedang, juga bukan pedang yang memadatkan kekuatan suci sebuah pedang. Kekuatan luar angkasa bisa menjadi pedang. Hukum ruang juga bisa menjadi pedang. Hukum waktu juga pedang. Hukum kehidupan juga pedang. ... Sementara Duan Lingtian bergumam dengan suara rendah, di sekujur tubuhnya, klon hukum tiba-tiba muncul. Ada yang terjerat dengan kekuatan ruang, kekuatan waktu yang menutupi tubuh, dan kekuatan kehidupan yang terselubung. Tiba-tiba, Dewa Duan Lingtian, dan lingkungan klon hukum ini, tiba-tiba muncul satu demi satu cahaya pedang terang, dan cahaya pedang menjadi semakin kuat. Lalu, Penatua Kong, silakan lanjutkan. Duan Lingtian menyapa Kong Lao, dan dia bisa melihat bahwa Kong Lao sedang menutup tangannya. Ini baik. Pada saat ini, Penatua Kong juga melihat bahwa Duan Lingtian tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi pemahaman. Angkat pedang. Duan Lingtian bergumam, dan tiba-tiba pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitar tubuh dewa dan avatar hukum berkumpul dan bersiul ke arah cetakan telapak tangan yang jatuh dari langit. Memanggil, 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 ... Wan Jian terangkat ke langit, seperti meteor yang berputar, meninggalkan pemandangan indah di udara, dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, ledakan, tanda seru, ledakan, tanda seru, ... Akibat dari kekuatan mengerikan itu menyebar, tetapi Duan Lingtian, di sisi lain, berdiri di sana, tanpa cedera, dengan pedang Qi memenuhi langit, jubah ungu yang bergejolak di tubuhnya, dan sosok yang gigih seperti pedang. Tajam, jejak telapak tangan Kong Lao juga dimusnahkan ketika Wan Jian terangkat ke langit. Dalam sekejap, pertarungan antara keduanya berimbang dan berakhir imbang. Duan Lingtian, kamu benar-benar menyentuh ambang peringkat ke-7 kendo. Pada saat yang sama, sesosok muncul, itu adalah penguasa Istana Naga Emas Bibo Tianfu, Xiao Tianqi. Pada saat ini, Xiao Tianqi tidak lagi seserius sebelumnya, dan ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, dia jelas kehilangan kesabaran. Kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan, telah memasuki jajaran Dewa Atas yang tak terkalahkan. Dewa Atas, hukumnya kecil dan sempurna, dan jika kamu menyentuh ambang tahap ke-7 dari 4 jalur langit dan bumi, kamu juga bisa menjadi Dewa Atas yang tak terkalahkan. Itu adalah, Duan Lingtian saat ini sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Yang Mulia Dewa Superior yang tak terkalahkan. Dewa Atas yang tak terkalahkan Yang Mulia. Mata Duan Lingtian juga menyala dalam sekejap. Baru saja, dia merasa bahwa persepsinya tentang kendo telah maju selangkah, dan kekuatannya tampaknya sedikit meningkat, tetapi tidak ada konsep berapa banyak. Sekarang, ketika dia mendengar kata-kata Xiao Tianqi, dia sangat bersemangat. Dewa Atas yang tak terkalahkan. Ini juga berarti bahwa ketika dia memasuki Bibo Tianfu,
dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang kudus dan pembangkit tenaga listrik Bibo Tianfu, dan bahkan mungkin penting bagi orang-orang kudus dan pembangkit tenaga listrik. Dalam hal ini, sangat mungkin untuk meminta orang bijak yang kuat untuk mengambil tindakan untuk menghilangkan pemenjaraan istrinya KR. Terima kasih Kong Lao. Terima kasih, Tuan Ola. Duan Lingtian berdiri di kehampaan, menekan kegembiraan di hatinya, dan membungkukkan tangannya untuk berterima kasih kepada lelaki tua itu dan Xiao Tianqi. Dia sangat jelas, meskipun dia bisa sampai ke titik ini secara normal. Namun, itu membutuhkan waktu dan kesempatan. Tetapi hari ini, karena keinginan Xiao Tianqi, dia memiliki kesempatan untuk sampai sejauh ini. Mungkin, niat awal Xiao Tianqi hanya untuk melihat ilmu pedangnya, untuk meningkatkan ilmu pedangnya sendiri. Namun, sekarang memang benar dia mendapat lebih banyak manfaat. Jika ilmu pedangmu memasuki peringkat ke-7, mungkin ada beberapa orang yang bisa menjadi lawanmu di antara para dewa peringkat tinggi yang tak terkalahkan. Kong Lao jarang mengatakan begitu banyak pada satu waktu. Dan Xiao Tianqi mengangguk setuju, Duan Lingtian, jika kamu mengambil langkah ini, kamu benar-benar telah memasuki dunia luar, dan bahkan lingkaran dalam teratas dari Myriad Realms. Dewa superior yang tak terkalahkan, dalam kekuatan bijak manapun, adalah keberadaan kue manis. Lebih berharga daripada kekuatan tertinggi umum. Kamu telah melangkah ke alam ini sekarang, dan kemudian memasuki Bibo Tianfu kami. Apa yang kupikirkan untuk diberikan kepada Tuan Istana juga dapat dibatalkan. Dengan kekuatanmu, kamu bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik, kata Xiao Tianqi. Bahkan, selama kamu tinggal di Bibo Tianfu untuk waktu tertentu, atau memberikan kontribusi tertentu kepada Bibo Tianfu, kamu bahkan dapat meminta leluhur bijak Bibo Tianfu untuk bergerak untukmu. Duan Lingtian mendengarkan dengan tenang apa yang dikatakan Xiao Tianqi sebelumnya. Sampai Xiao Tianqi mengatakan itu, Duan Lingtian tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Meskipun wajahnya tetap sama, cahaya berkilauan di matanya tidak bisa menipu siapapun. Duan Lingtian. Xiao Tianqi memandang Duan Lingtian lagi, keagungan aslinya tidak lagi, digantikan oleh sedikit rasa malu. Baru saja, melihatmu menggunakan kendo, ada banyak keraguan. Tapi aku tidak tahu, apakah nyaman untuk dijelaskan. Bagaimanapun, itu adalah penguasa Istana Naga Emas yang menyendiri di Bibo Tianfu. Dia mengambil inisiatif untuk menanyakan keraguan generasi muda. Baginya, dia perlu menanggung banyak tekanan psikologis. Saya ingin melayani Tuan Ola. Duan Lingtian merespons berulang kali. Dia sudah mengatur bahasa dalam pikirannya sekarang, dan akan bertanya pada Xiao Tianqi apakah dia ingin terus berlatih kendo. Tak disangka, Xiao Tianqi mengungkitnya lebih dulu. Secara alami, dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu untuk membalas budi. Kelompok orang pertama yang direkrut oleh Bibo Tianfu banyak merusak kembali keruntuhan yang dibuka kali ini. Kelompok orang kedua masuk dan terus berkontribusi pada Bibo Tianfu. Pada saat yang sama, ia juga mengeksplorasi jalan menuju pembangkit tenaga listrik jenius Bibo Tianfu. Di Bibo Tianfu, masih ada beberapa dewa atas yang tak terkalahkan yang telah mengembangkan ilmu pedang ke peringkat keempat. Tentu saja, kebanyakan dari mereka pandai hukum dan hanya memahami alam kesempurnaan kecil. Yang terkuat hanya dekat dengan dewa atas yang tak terkalahkan. Namun, salah satu dari mereka mendekati alam kesempurnaan besar karena hukum kehancuran yang dia kuasai, ditambah dia telah memahami ilmu pedang tingkat 4 dan kekuatan darah spesialnya. Kekuatannya ditempatkan di Bibo Tianfu, juga yang terkuat di bawah dewa superior yang tak terkalahkan. Dia juga salah satu dari sedikit jenius teratas di Bibo Tianfu yang dapat dibandingkan dengan Duan Lingtian, menurut Hu Mingyue, pembangkit tenaga listrik Bibo Tianfu yang membawa Duan Lingtian ke sini. Yao Xingchen, kali ini, perjalanan keruntuhan dibuka oleh Bibo Tianfu. Yao Xingchen juga masuk dalam daftar perjalanan Bibo Tianfu. Dia adalah yang terkuat di antara orang-orang di Bibo Tianfu. Tentu saja, bukan yang terkuat di antara orang-orang yang dikirim oleh Bibo Tianfu. Karena, kali ini, Bibo Tianfu menemukan dewa atas yang tak terkalahkan yang telah berlatih ilmu pedang ke peringkat keempat di luar, dan menguasai hukum sistem emas hingga tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Namun, dia hanya bantuan asing dari Bibo Tianfu, bukan murid Bibo Tianfu. Di antara para murid yang dikirim oleh Bibo Tianfu kali ini, Yao Xingchen masih yang terkuat. Bibo Tianfu.
Di halaman yang tenang, seorang pemuda berbaju hitam dengan wajah tegas sedang duduk di depan meja batu, menatap pemuda lain berbaju hijau di seberang meja. Apa yang kamu lakukan denganku? Pemuda berpakaian hitam ini adalah Yao Xingchen. Adapun pemuda di Xingyi, itu adalah saudara tiri Yao Xingchen, Yao Tianchen. Yao Tianchen, yang juga ditemukan oleh Bibo Tianfu kali ini, menyadari ilmu pedang untuk dewa superior tak terkalahkan tingkat keempat. Di Bibo Tianfu, meskipun ada juga dewa superior yang tak terkalahkan, tetapi karena mereka tidak pandai ilmu pedang, mereka tidak dapat memasuki tempat kembali ke reruntuhan yang dibuka kali ini. Xingchen, aku kakak tertuamu, begitukah caramu berbicara dengan kakak laki-lakimu? Pemuda di Xingyi, Yao Tianchen, memandang adiknya, Yao Xingchen, dengan senyum main-main. Kamu juga layak mengatakan bahwa kamu adalah kakak laki-laki tertuaku. Yao Xingchen mencibir, Yao Tianchen, kamu dan aku sudah lama menjadi orang asing, jadi tidak perlu bertingkah seperti saudara. Saat itu, jika bukan karena keberuntunganku, aku akan mati di tanganmu secara tidak langsung. Yao Tianchen, meskipun dia adalah saudara tirinya sedarah, hubungan antara keduanya tidak terlalu baik. Bahkan Yao Tianchen iri dengan bakatnya saat itu. Untuk mendapatkan satu-satunya bantuan di depan ayahnya, dia bahkan berencana untuk membunuhnya. Belakangan, karena dia tidak punya bukti, ayahnya tidak mempercayainya, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Saat itulah dia menanam benih kebencian, sehingga dia lari dari rumah dan bergabung dengan Bibo Tianfu, yang lebih kuat dari keluarga Yao mereka. Keluarga Yao hanyalah kekuatan semi-suci. Namun, karena keluarga Yao memiliki pembangkit tenaga semi-sakral yang dapat membunuh orang-orang semi-sakral biasa, klan Yao adalah yang terkuat di antara pasukan semi-sakral di Tanah Suci Guntur. Kedua setelah kekuatan orang-orang kudus. Saudaraku, bukankah itu karena kamu lebih baik dariku? Yao Tianchen masih tertawa, sekarang, aturan emas saya sempurna, saya telah melampaui Anda, dan saya telah menjadi dewa superior yang tak terkalahkan. Selain itu, ayah saya, dan bahkan klan, telah menunjuk saya sebagai satu-satunya pewaris pemimpin klan. Kamu bukan lagi ancaman bagiku. Biarkan saudara kita kembali ke masa lalu, bagaimana kalau hidup rukun? Yao Tianchen saat ini terlihat seperti harimau yang tersenyum, tidak peduli apa. Yao Xingchen mencibir, Yao Tianchen, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu hanya tidak ingin mengatur musuhku. Hari ini, di sini, aku juga bisa memberitahumu dengan jelas. Kamu dan aku sudah lama menjadi orang asing. Demi ayahku dan hubungan darah antara kamu dan aku tidak akan melanjutkan kejadian itu lagi. Sampai jumpa lagi, Kuan saat aku tidak mengenalmu. Sekarang, kamu bisa pergi. Yao Xingchen segera mengeluarkan perintah pengusiran. Dan Yao Tianchen juga berdiri dan tersenyum sedikit, karena kakakku tidak terlalu ingin melihat kakakku, maka aku akan pergi dulu. Kami akan melihat Anda ketika kami pergi kembali ke reruntuhan setelah beberapa saat. Ketika kata-kata itu jatuh, Yao Tianchen berbalik dan pergi. Namun, pada saat berbalik, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Bahkan di kedalaman matanya, ada sedikit niat membunuh. Hatiku bahkan lebih dingin, Yao Xingchen, demi hubungan darahmu, aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu apa yang salah, maka aku hanya bisa membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Kamu tidak sekuat aku sekarang, dan kamu tidak memiliki status di Bibo Tianfu. Sulit untuk mempermalukanku, tapi, jika kamu mengejarku dengan kekuatan di masa depan, dan mendapatkan posisi tertentu di Bibo Tianfu, situasi kamu dan aku hari ini mungkin terbalik. Pada saat itu, kamu masih bisa seperti hari ini dan mengatakan kamu tidak akan mengejar kejadian itu saat itu. Yao Tianchen saat ini memiliki ide, memotong rumput dan membasmi akarnya. Tanah kembali ke reruntuhan kali ini adalah saudaramu yang putus asa. Saudaraku tersayang, hargai dan nikmati terakhir kali ini. Ketika kamu memasuki tempat kembali ke reruntuhan itu, kamu tidak akan memiliki masa depan untuk dibicarakan. Yao Tianchen jelas tentang bakat adiknya Yao Xingchen. Meskipun pencapaian mereka dalam kendo semuanya berada di urutan keempat, dia baru saja menerobos, dan adik laki-lakinya telah menyerang urutan keempat selama bertahun-tahun, dan dapat melangkah ke urutan kelima kapan saja. Adapun aturan, jika adik laki-lakinya Yao Xingchen tidak mempelajari hukum kehancuran,
Jika itu digantikan oleh hukum 5 elemen, dia akan telah disempurnakan sejak lama. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa dia akan memasuki kesempurnaan agung lebih awal darinya. Karena ini, berpikir bahwa dia telah membunuh adik laki-lakinya Yao Xingchen saat itu, dia tidak berani membiarkan adik laki-laki ini tumbuh dewasa. Karena begitu dia dewasa, kemungkinan besar itu akan menjadi masalahnya nanti. Jika adiknya memahami hukum kehancuran ke alam kesempurnaan agung, kekuatannya pasti akan lebih kuat darinya. Selain itu, di belakang adiknya adalah raksasa Bibo Tianfu. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu, kelompok orang kedua juga keluar satu demi satu. Dua orang yang dibawa dari klan Duan oleh Hu Mingyue, pembangkit tenaga listrik Bibo Tianfu, bersama dengan Duan Lingtian, hanya Lan Ming yang keluar. Sueao, pria yang ramah itu, tidak keluar sampai saat terakhir. Sueao pasti sudah pergi. Lan Ming, yang berdiri di samping Duan Lingtian, berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, sebelum dia pergi, dia mengingatkan Duan Lingtian beberapa kata lagi. Jika Anda tidak yakin akan lulus beberapa tes yang ditinggalkan oleh pemilik pasar yang kembali di tempat itu, jangan memaksanya. Jika kamu memaksanya, kamu mungkin akan terluka. Setelah kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghadapi bahaya berikutnya. Lan Ming berjalan sepanjang jalan, dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Sekarang, dia bisa mengatakan begitu banyak, yang sangat langka. Secara khusus, itu masih mengingatkan Duan Lingtian. Jernih, Duan Lingtian mengangguk, wajahnya menjadi sedikit serius, dan kemudian bertanya, apakah Anda berencana untuk kembali, atau mencoba untuk tinggal di Bibo Tianfu? Pergi untuk itu. Lan Ming tersenyum pahit dan berkata, aku tidak sepertimu, penjahat mempesona yang disukai oleh penguasa Istana Naga Emas. Jika kamu ingin tinggal di Bibo Tianfu, kamu hanya bisa mencoba keberuntunganmu. Pasti ada banyak orang yang datang kali ini yang juga ingin tinggal di Bibo Tianfu. Meskipun, sebagian besar orang yang dibawa untuk menjelajahi reruntuhan kali ini adalah petani lepas yang ditemukan oleh pasukan besar. Namun, mereka akan sangat senang jika bisa bergabung dengan pasukan langit-langit di dunia luar seperti Bibo Tianfu. Ketika Lan Ming dan yang lainnya diusir, kelompok ketiga juga telah tiba. Batch kedua orang memiliki tingkat kerugian yang lebih rendah daripada batch pertama jelas. Pelajaran yang dipetik oleh batch pertama juga membuat mereka mengambil jalan memutar yang jauh lebih sedikit. Sebelum kedatangan kelompok orang ketiga, Duan Lingtian sudah tahu, lebih dari setengah dari kelompok orang ini adalah jenius dari Bibo Tianfu. Meskipun, mungkin hanya ada selusin orang. Tapi, bagaimanapun, itu untuk memenuhi persyaratan peringkat keempat Kendo, dan hanya perlu ada di bawah yang terkuat. Dalam keadaan seperti itu, sangat jarang menemukan lebih dari selusin orang di Bibo Tianfu. Anda harus tahu bahwa bahkan di antara ratusan jenius di Bibo Tianfu, tidak mungkin menemukan dua eksistensi yang telah berkultivasi ke peringkat keempat ilmu pedang. Ada 4 jenis langit dan bumi. Dan Kendo hanyalah cabang dari jalan senjata. Ketika kelompok orang ketiga datang, tatapan Duan Lingtian tidak bisa tidak menyapu mereka. Ketika beberapa jenius Bibo Tianfu tahu bahwa Duan Lingtian telah diundang ke Aula Naga Emas oleh Xiao Tianqi, penguasa Aula Naga Emas dari Bibo Tianfu mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya sebentar. Di mata ini, ada kecemburuan, dan kebencian. Lebih banyak ketidakpuasan. Namun, Duan Lingtian juga tidak peduli. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang melihat wajah orang lain. Tiba-tiba, Duan Lingtian menemukan bahwa di antara kelompok orang ketiga, ada 2 orang dengan penampilan yang mirip, tetapi mereka tidak berdiri bersama, tetapi dipisahkan oleh jarak yang jauh. Sepertinya saudara, tapi melihat di mana mereka berdiri, sepertinya mereka tidak mengenal satu sama lain. Seharusnya mirip saja, ini sangat besar di dunia, tidak ada keajaiban. Bibo Tianfu sedang mencari pembangkit tenaga listrik jenius dari peringkat keempat Kendo, dan dapat menemukan 2 orang yang sangat mirip. Dan saat ini, di telinga Duan Lingtian, transmisi suara dari Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas, datang, Duan Lingtian. Apakah kamu melihat 2 orang yang mirip itu? Ketika Duan Lingtian mendengar transmisi suara Xiao Tianqi, dia dengan cepat menjawab. Dia tahu bahwa sejak Xiao Tianqi menanyakan pertanyaan ini kepadanya, pasti ada hal lain untuk dikatakan.
Saya baru saja menerima pesan dari salah satu saudara senior saya dari Bibo Tianfu. Dia, izinkan saya menyapa Anda. Jika Anda bertemu orang di sebelah kanan di tanah kembali ke reruntuhan dan ingin menyerang orang itu di kiri, pastikan untuk membantu. Pukul dia. Kakak senior saya mengatakan bahwa dia bersedia membalas budi. Kakak seniorku juga seorang Bibo Tianfu setengah bijak. Setelah itu, Xiao Tianqi menambahkan, Tuan Istana, ada apa ini, bagaimana situasinya? Duan Lingtian sedikit bingung, bukankah itu miliknya? Bagaimana Anda masih bisa mendapatkan tangan hitam di sana? Pria di sebelah kiri, bernama Yao Xingchen, adalah murid dekat kakak laki-laki saya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Anda sebelum terobosan beberapa bulan yang lalu. Dia adalah dewa tingkat tinggi, dan dia dapat segera masuk ke peringkat kelima ilmu pedang. Hukum kehancuran yang dia kuasai juga dekat dengan alam kesempurnaan besar. Mendengar kata-kata Xiao Tianqi, Duan Lingtian melirik pemuda bernama Yao Xingchen, tapi dia tidak menyangka orang ini begitu kuat. Tetapi karena lawannya sangat kuat, mengapa dia harus takut pada orang lain? Apa itu mungkin? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian, apakah orang itu dewa atas yang tak terkalahkan? Dan kemudian, apa yang dikatakan Xiao Tianqi kepadanya juga membenarkan dugaannya. Pria di sebelah kanan, bernama Yao Tianchen, adalah bantuan asing yang direkrut Bibo Tianfu kita kali ini. Dia berasal dari keluarga Yao di Jianshan, dan dia adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Hukum emasnya sempurna, dan ilmu pedangnya juga telah memasuki level keempat. Dia adalah saudara tiri Yao Xingchen. Semua anggota keluarga Yao mengolah pedang, tetapi semua anggota keluarga Yao adalah pembudidaya pedang. Kakak laki-laki saya mengatakan bahwa untuk mencegah adik laki-lakinya Yao Xingchen agar tidak dapat bersaing dengannya untuk mendapatkan kursi patriark, Yao Tianchen mencoba membunuh Yao Xingchen. Yao Xingchen beruntung, dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dan kemudian pindah ke Bibo Tianfu kami. Dia disukai oleh kakak laki-lakiku dan menjadi murid tertutup kakak laki-lakiku. Kali ini, saudara magang saya menolak untuk mengundang Yao Tianchen. Tapi, Yao Tianchen tidak tahu dari mana dia mendapat berita itu, jadi dia berinisiatif untuk datang ke pintu dan berkata dia akan membantu kami Bibo Tianfu pergi kembali ke pasar untuk menemukan apa yang kita inginkan. Manajemen senior lainnya menyetujuinya. Kakak seniorku merasa bahwa tujuannya tidak sesederhana itu, dan dia bahkan mungkin menyerang Yao Xingchen di dalam. Karena bakat Yao Xingchen sangat tinggi, jika dia tidak mati sebelum waktunya, itu akan menjadi masalah waktu sebelum hukum kehancuran ingin memasuki alam kesempurnaan besar. Pedang Dao, cepat atau lambat, akan dapat masuk ke peringkat kelima. Setelah Xiao Tianqi mengatakan ini, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari. Pada saat yang sama, tatapan yang menatap Yao Tianchen menjadi jauh lebih acuh tak acuh. Untuk posisi patriark, bahkan adiknya sendiri harus dibunuh. Perilaku seperti itu membuatnya jijik. Jika aku punya adik laki-laki, aku tidak akan pernah menyeretnya ke dalam air bahkan jika aku sendiri dalam bahaya, apalagi menyakitinya demi keuntungan. Duan Lingtian berkata diam-diam. Sisi Yao Xingchen, kakak laki-laki saya dan saya tidak menyapanya, karena dia sangat sombong. Jika kami mengatakan kami akan meminta Anda untuk merawatnya, dia pasti akan menolak, bahkan setelah memasuki tanah. Kembali ke reruntuhan, melihat Anda menjauh. Mendengar kata-kata Xiao Tianqi selanjutnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bukankah itu sombong? Ini disebut mencari kematian. Dewa atas yang tak terkalahkan, bisakah dia menghadapinya? Apakah dia tidak memiliki poin di hatinya? Kali ini, kelompok orang ketiga memasuki tanah kembali ke reruntuhan. Itu dipimpin oleh Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas. Setelah orang-orang menyerahkan cincin penerimaan mereka, Xiao Tianqi juga menginstruksikan 3 pejabat senior lainnya dari Bibo Tianfu yang hadir untuk mengeluarkan cincin penerimaan baru kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. Setelah ini menerima cincin, setelah mereka keluar, mereka harus diserahkan. Dengan cara ini, orang yang masuk, bahkan jika mereka mendapatkan harta, tidak dapat menyembunyikannya kecuali mereka menggunakannya di dalam. Semua orang sudah tahu ini. Oleh karena itu, tidak dikecualikan. Masuk. Saat Xiao Tianqi membuka mulutnya, satu demi satu sosok melangkah ke tempat kembali ke reruntuhan. Dan Duan Lingtian juga mengikuti kerumunan itu.